Selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini saya berdiri di bawah karya patung saya, Go to Hell Your COVID. Karya ini terinspirasi dari pernyataan Bung Karno yang terkenal, Go to Hell with your aid. Dan sekarang saya jadikan menjadi Go to Hell Your COVID. Mungkin kawan-kawan sudah tahu sejarahnya bahwasanya ketika tahun sekitar 58 Bung Karno datang ke Gedung Putih berdasarkan undangan dari Presiden Amerika Eisenhower. Tapi di situ penyambung lidah bangsa Indonesia ini justru merasa kayak dikecilkan gitu. Ya, kalau nggak salah itu kira-kira 10 menit beliau sudah menunggu, Eisenhower belum keluar gitu. Nah di situ dia merasa dikecilkan gitu. Nah setiba di Indonesia, plus dengan macam-macam persoalan, ada istilahnya, ada tekanan-tekanan dunia barat dengan ekonomi Indonesia, maka keluarlah pernyataan yang terkenal itu juga karena untuk membalas sikap dari Eisenhower tadi. Keluarlah pernyataan terkenal Indonesia dalam melawan IMF tadi dengan Go to Hell with your aid, persetan sama bantuanmu. Nah, karya ini saya buat adalah bentuk dari refleksi rasa gerah ya, rasa gerah, rasa marah, tapi juga rasa betapa kita sangat paham dengan mungkin ini ujian dari Tuhan dengan datangnya COVID pada manusia hari ini. Namun di sisi lain bagi saya, kita sebagai seniman ya ini juga momen yang jangan kita lewatkan untuk berkarya itu. Nah ketika saya berkarya ini, saya juga nggak peduli apakah nanti mau dipamerkan di mana. Saya nggak peduli soal itu karena Shakespeare pernah bilang dan saya yakin itu bahwasanya karya itu diciptakan bukan untukmu, tapi untuk generasi yang akan datang. Kemudian saya buat karya ini yang memang betul-betul tipikal Bung Karno, yang Bung Karno yang identik dengan berbadan kekar gitu loh. Jadi memang betul-betul saya buat terkesan betul-betul seorang petarung, pejuang gitu loh. Karena yang akan dihadapi ini betul-betul sangat luar biasa kejadian hari ini gitu. Nah ketika saya sedang mengerjakan patung Bung Karno ini, tiba-tiba saya mendengar berita seorang keponakan saya, seorang dokter di Padang Panjang itu kena gitu loh. Saya kaget. Saya nyangka COVID ini cuma hanya mungkin tidak akan sampai di Indonesia gitu. Tapi ternyata sudah menyentuh ke lingkungan terdekat saya, seorang keponakan saya. Kejadian itu membuat saya langsung terprovokasi untuk menyelesaikan patung ini gitu. Nah setelah patung ini jadi, nah saya lega rasanya, walaupun prosesnya panjang. Ya, karena memang kenapa saya bilang prosesnya panjang, memang ini dicetak dari fiber tapi di dalamnya macam-macam. Jadi sebelum dicetak di lapisi fiber, di dalamnya itu ada skam, ada lapisan kertas, ada besi, ada streamen. Jadi proses itu yang menarik bagi saya itu sebelum hasil jadinya.